Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, kamu nembak nggak Mbo? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak jenderal. Kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Menetapkan saudara RS sebagai tersangka dan tulus mencintai suami saya. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum RO Provos di Propam Polri. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara. Kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa
di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak nggak Mbo? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan, di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya," namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab,
silahkan aja koordinasi dengan Kaden A, maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahyanugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahyanugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.